Dari Kelurahan Karanganyar, Subang, ada masakan ayam dengan rasa luar biasa. Namanya bubui hayam Mak Atik. Di balik rasanya yang nikmat, siapa sangka fams, masakan ini diolah dengan cara yang unik. Oh iya, bubui hayam adalah menu khas tanah Sunda. Dibuat dengan proses penyekaman dari daging ayam yang sudah dibumbui. Kemudian dimasak dengan timbunan abu sekam panas hingga matang. Dijadikan menu harian, bubui hayam juga banyak dibuat saat perayaan acara besar fams. Mulai dari lebaran, nikahan, sampai dengan acara syukuran. Gak ada informasi secara pasti tentang sejarah olahan ini fams. Yang jelas, menu ini dipercaya sebagai masakan turun-temurun dengan penyajian ayam utuh yang sudah diberi bumbu. Masakan ini juga dipercaya sebagai salah satu cara orang-orang zaman dulu untuk menciptakan masakan enak tanpa memerlukan teknik yang rumit. Dalam dunia memasak, proses pembakaran bahan makanan ini dikenal sebagai tradisi turun-temurun. Arang bisa menghasilkan rasa masakan lebih beraroma dengan cita rasa lebih nikmat fams. Biasanya bubui hayam disantap dengan sambal tomat fams. Tekstur bubui hayam ini sangat lembut dengan rasa bumbu yang khas menjadi kunci dari kelezatannya. Ini nih bahan dasar untuk pembuatan bubui hayam fams. Ada cabai merah, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan bumbu pelengkap lainnya. Untuk membungkusnya, siapkan daun pisang fams. Proses dimulai dengan menghaluskan semua bumbu dengan alat tradisional, lumpang batu. Jangan lupa tambahkan rempah lainnya seperti lengkuas, jahe, batang serai, daun salam, dan daun bawang. Lalu tumis bumbu sampai harum. Fams, kata bubui diambil dari bahasa Sunda yang berarti ditimbun. Proses ini diambil dari cara memasaknya dengan cara mengubur bungkusan ayam. Agar rasanya nendang, balur ayam dengan bumbu tumis. Masukkan juga daun kemangi. Diamkan beberapa saat ya. Lalu tambahkan jahe, lengkuas, dan serai. Terakhir, bungkus deh fams. Pembungkusan dengan daun pisang ini ternyata bukan tanpa alasan loh. Aroma daun yang khas saat dibakar bisa membuat cita rasa masakan semakin nikmat. Dalam sehari, bubui hayam yang dibuat di sini bisa sekitar 40 ekor ayam. Jenis ayam kampung yang digunakan harus berumur masih muda. Soalnya dipercaya memiliki daging yang lebih gurih. Waktunya pembakaran nih fams. Siapkan sekam, kemudian bakar. Hasil pembakaran dengan sekam bisa membuat suhu panas lebih stabil ya. Sisa sekam pembakaran kemudian disiapkan untuk mengubur bungkusan bubui hayam. Proses memasak ini memang butuh waktu yang cukup lama, sekitar 6 jam untuk menciptakan rasa masakan yang makin sempurna. Biasanya sih proses produksi dilakukan mulai dini hari fams, sekitar pukul 2 pagi sampai 6 pagi, agar bisa dinikmati pengunjung saat siang hari. Bubui hayam yang sudah matang memiliki warna kuning dengan tekstur daging yang lunak fams. Satu porsinya cukup terjangkau kok, sekitar Rp130.000. Biar nggak kehabisan, pastikan kalian order 1 hari sebelumnya ya fams. Kalian bisa makan di tempat atau bawa pulang kok. Awuk atau dodongkal fams dikenal sebagai kudapan yang dibuat dari singkong. Di Subang dan daerah Jawa Barat, awuk banyak diolah ketika menyambut bulan Ramadan. Rasa singkong yang gurih dipadukan gula aren bikin olahan ini semakin nikmat. Singkong yang dibuat jadi cemilan ini dibuat karena berlimpahnya hasil alam di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bahkan olahan singkong ini dibuat sebagai tanda syukur pasca panen oleh sejumlah masyarakat Jawa Barat. Oh iya, singkong adalah jenis umbi-umbian yang paling mudah dijumpai di Indonesia. Tanaman ini pertama kali dikenalkan tahun 1810 oleh orang Portugis pada abad 16 dari negara Brazil. Kemudian penanaman singkong makin ditingkatkan seiring pertumbuhan penduduk di Nusantara. Meski terbilang camilan, awuk ternyata bisa membuat perut kenyang loh. Soalnya singkong mengandung karbohidrat yang tinggi untuk memenuhi energi harian. Ada yang unik dari proses pembuatan awuk nih. Proses pengukusannya memakai wadah khusus berbentuk kerucut yang terbuat dari anyaman bambu. Sekarang kita intip proses pembuatannya ya fams. Ada singkong, kelapa, gula aren, dan pewarna makanan. Kupas singkong, kemudian bersihkan deh. Lalu parut deh. Lanjut, campur kelapa dan bagi menjadi beberapa bagian. Biar menarik, beri pewarna makanan sesuai dengan selera. Terakhir, iris tipis gula aren. Kalau semua bahan sudah siap, masukkan adonan parutan singkong, disusul kelapa dan gula aren. Lakukan sampai beberapa tingkatan ya, lalu kukus selama 40 menit.
Awuk yang sudah matang biasanya teksturnya menjadi keras. Potong jadi beberapa bagian deh. Kemudian tabur dengan kelapa. Camilan ini paling enak dinikmati saat panas, fams. Tekstur awuk yang lembut ditambah rasa yang manis dengan gurihnya kelapa bikin nagih, fams. Raos pisan. Mau belanja oleh-oleh? Nah, mumpung lagi di Pekalongan, gimana kalau kita beli kerajinan batik? Eits, tapi kerajinan yang satu ini beda loh, karena terbuat dari kain batik yang tak terpakai, atau biasa dikenal dengan sebutan kain perca. Nah, ini dia kerajinannya, fams. Gimana, cantik-cantik kan? Sekilas sih, pot, gerabah, dan guci batik ini lebih mirip hasil lukisan ya. Tapi kalau kalian lihat secara detail, bakal kelihatan kok bedanya. Karena sambungan antara kain masih dapat terasa jika kita menyentuhnya. Di rumah sederhana inilah seorang kreatif Slamet Sobirin mengolah limbah batik menjadi kerajinan unik seperti ini. Sebuah pot bunga pun jadi lebih indah dan memiliki nilai seni yang tinggi ya. Ide warga Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini berawal dari kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Banyak potongan kain dari pengrajin batik yang terbuang percuma, bahkan sebagian dibakar hingga menimbulkan polusi udara. Akhirnya lahirlah kerajinan limbah batik ini, fams. Awalnya sih ia hanya membuat pot batik saja, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ia juga menghias aneka gerabah dan guci dari sisaan kain perca batik ini tuh. Untuk membuatnya juga cukup mudah, fams. Hanya saja dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam menentukan jenis motif apa yang cocok untuk digabungkan menjadi satu. Sekarang langsung kita cocokkan ke dalam medianya ya. Media yang akan kita gunakan kali ini adalah gerabah. Pastikan motif batiknya harus tegak lurus ya, fams, agar lebih mudah menyatukan dengan motif lainnya. Kalau sudah pas, tempel kain menggunakan lem. Lalu pastikan kain tidak ada yang mengerut. Lanjut, fams, rapikan kain. Kalau ada kain yang mengerut, kalian bisa potong bagian yang tak terpakai. Lalu bentuk kembali agar motifnya terlihat lebih bagus. Nah, kalau sudah seperti ini sih, tinggal kita jemur dulu hingga lemnya mengering. Terus lanjut finishing deh. Itu di kain kan ada pori-pori, seperti kulit kita itu ada lubang-lubang kecil ya. Nanti kalau untuk finishingnya itu nggak ditutup, kurang-kurang bagus itu. Itu fungsinya sebetulnya untuk menutup pori-pori dan nanti untuk menghaluskan kain itu. Setelah kurang lebih 2 tahun ditekuni, kerajinan limbah batik ini sudah dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Untuk aneka kerajinan limbah batik, harganya dibanderol mulai dari Rp25.000 hingga Rp300.000, tergantung ukuran dan juga tingkat kesulitannya ya, fams. Dalam sehari, Slamet bisa menyelesaikan 3-5 buah kerajinan tanpa bantuan orang lain. Oh iya, fams, kalau dulu sih nyari limbah batik sangat mudah ya. Tapi kalau sekarang sudah agak susah tuh, karena sudah banyak juga yang memanfaatkan limbah-limbah ini untuk diolah menjadi kerajinan unik lainnya. Makan sudah, nyemil juga sudah, fams. Saatnya holiday nih. Buat kalian yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih, silahkan mampir ke salah satu objek wisata di Kabupaten Purwakarta, fams. Selamat datang di Cikao Park. Memiliki luas sekitar 12 hektar, taman rekreasi ini sudah dibuka untuk umum sejak tahun 2018 lalu, fams. Mengusung tema rekreasi dan edukasi, banyak spot-spot menarik yang bisa kalian kunjungi loh. Lokasinya ada di Jalan Kawasan Industri Cikao, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Tempat wisata ini nggak pernah sepi pengunjung loh. Ada saja wisatawan yang datang baik dari dalam dan luar Jawa Barat. Ada beberapa tema yang bisa kalian eksplor di sini, fams. Misalnya tema Taman Bunga. Kawasan ini sangat romantis loh. Tiap sudutnya disulap cantik dengan taman bunga yang indah. Oh iya, fams, bunga-bunga di sini campuran, fams. Ada bunga asli dan ada juga bunga sintetis. Duh, mani kreatif pisan ya. Buat yang suka foto-foto, sudut ini juga cocok dijadikan tempat yang menarik. Wah, cocok nih diupload di sosial media, biar hits cenah. Hahaha.
Next, ada tema tepian sungai dengan bangunan ikonik fams. Lokasi ini juga keren banget loh untuk kalian kunjungi. Silakan datang ke kawasan Mini Zoo Fams. Area ini memiliki puluhan satwa fams. Di sini, pengunjung bisa melihat beberapa jenis hewan yang unik fams. Misalnya, monyet kerdil, burung, dan lainnya. Kalian juga bisa jadikan tempat ini sebagai sarana edukasi. Bahkan, kalian juga bisa diajak interaksi dengan hewan didampingi petugas fams. Selanjutnya ada Waterboom. Lokasi ini juga menjadi spot favorit pengunjung. Ada beberapa jenis kolam di sini, mulai khusus untuk anak-anak, dewasa, dan keluarga. Kalau belum puas juga, kalian bisa memacu adrenalin dengan bermain sejumlah wahana, seperti kereta gantung ini. Wih, dijamin seru banget, fams. Menghabiskan waktu di tempat wisata nggak cuma bikin bahagia, fams. Ada sejumlah manfaat lain untuk kondisi kesehatan. Misalnya, berlibur yang dapat memberikan kepuasan dari fisik maupun psikologis. Saat liburan, kalian juga bisa mendapatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Berlibur juga bisa mengurangi stres loh, sehingga kalian bisa tetap produktif saat bekerja. Rasa bahagia dengan meluangkan diri untuk berlibur bisa menimbulkan dampak positif untuk diri dan pekerjaan, fams. Sebuah penelitian menemukan kalau usai berlibur bisa meningkatkan kualitas tidur dan mood. Tak jarang mereka yang berlibur bisa lebih semangat dan kreatif dengan terobosan baru. Terakhir, ada tema Rumah Ilusi. Di sini menyajikan taman 3 dimensi buat pengunjung yang ingin swafoto. Memiliki konsep indoor, setidaknya ada 20 lebih spot menarik yang bisa kalian pilih. Sudut-sudut di ruangan ini memberikan efek lusi hingga hasil foto jadi semakin menarik. Untuk bisa menikmati semua tawaran ini, pengunjung cuma dikenakan biaya masuk sebesar Rp20.000 aja, fams. Tapi belum termasuk sejumlah wahana yang ada di dalamnya ya. So, selalu sempetin untuk berlibur ya, fams. Happy holiday! Lagi ada di Purwakarta nih, fams. Mau cobain sajian ikoniknya, sate Marangi. Kalau dilihat-lihat, sate Marangi ini sama kayak sate Madura, padahal beda loh. Daging sate ini sebelumnya dimarinasi alias direndam bumbu, fams. Proses inilah yang bikin rasa dagingnya gurih dan gampang empuk. Lanjut, sate ditusuk lidi dan bakar sampai matang. Dalam setiap tusuknya terdapat kombinasi daging sapi dan sandung lamur, fams. Itu loh bagian daging yang berada di bawah dada sapi. Di Purwakarta emang banyak banget warung sate Marangi, fams. Yang paling banyak dicari orang sih ada di Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Katanya warung Mbah Ose ini sudah ada sejak tahun 1997. Dalam sehari, tempat ini bisa menghabiskan sekitar 28.000 kg daging sapi, fams. Kebayang nggak tuh banyaknya kayak apa? Oh iya, sate Nusantara ternyata menjadi urutan ke-14 dalam list jajanan kaki 5 terbaik versi CNN pada tahun 2012 loh. Popularitas sate Marangi semakin tinggi saat dinikmati oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan para CEO di Korea Selatan dalam acara Working Lunch dengan 20 perusahaan besar Korsel pada tahun 2016 lalu. Sebagai makanan khas Purwakarta, sate Marangi ternyata memiliki nilai filosofis. 3 tusuk dagingnya melambangkan Tritangtu, yaitu tekad, ucap, dan tindakan dalam bahasa Sunda. Banyak yang bilang sate Marangi sebagai sajian asimilasi budaya Indonesia dan Tiongkok. Dulu sajian ini dibawa oleh pendatang Cina yang menetap di Jawa Barat. Lihat, fams, satu kali masak ada ratusan tusuk sate yang dibakar. Jangan lupa ya, sate dibolak-balik sampai matang. Proses pembakaran ini masih dilakukan secara tradisional dengan tempurung kelapa yang dipercaya bisa membuat rasa masakan lebih enak dan gurih. Kalau sudah matang, sate bisa dihidangkan dengan kecap manis, acar, dan sambal tomat. Di balik rasanya yang nikmat dan gurih, daging sate ini memiliki ukuran yang besar dan tekstur yang empuk. Enaknya banget. Meski disajikan dengan kecap manis, sate Marangi ternyata kaya rasa karena daging yang sudah dimarinasi sebelumnya. Fams, mengkonsumsi sate ternyata mengandung asam amino yang disebut sebagai protein lengkap. Konsumsi daging sapi ternyata juga dapat menurunkan resiko sarkopenia atau hilangnya massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Sumber protein makanan terbaik berasal dari hewan, seperti sapi dan ikan.
Dalam gaya hidup sehat, makan daging secara teratur ternyata dapat menjaga daya tahan tubuh, Fams. Fams, satu porsi sate Marangi ini dibanderol mulai dari Rp28.000 sampai Rp30.000. Worth it kok, dengan rasa sate yang endul dan jumbo. Segera deh nikmati sate ini yang buka setiap hari, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Widih, keren banget lukisan tokoh inspiratif asal Indonesia dan mancanegara ini. Tapi ada juga loh lukisan hewan yang bisa bikin takut semua orang. Hihihi. Coba deh kalian perhatikan, lukisan ini dibuat dari apa yo? Kalau dilihat-lihat sih, kok ada mereknya gitu ya? Iya, Fams, lukisan ini memang dibuat dari limbah plastik, Fams. Keren ya? Fams, penggunaan sampah plastik menjadi lukisan ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah plastik. Kantong plastik sulit terurai di tanah karena rantai karbon yang panjang, sehingga mikroorganisme susah buat menguranginya tuh. Diperkirakan butuh waktu 50-100 tahun supaya kantong plastik bisa terurai. Lama banget ya. Untuk menjaga lingkungan, maka dibuatlah kerajinan kreatif ini, Fams. Keren abis deh konsepnya. Perlengkapan untuk membuat kerajinan ini cuma gunting, pulpen atau pensil, penggaris, kertas putih, lem, dan yang pasti kantong plastik bekas. Bikin dulu sketsa gambar yang mau dilukis ya, Fams. Pada proses ini harus dilakukan hati-hati dan teliti. Soalnya gambar inilah yang dibentuk menjadi lukisan plastik. Biar gambarnya rapi, wajib pakai penggaris ya. Sip, gambarnya udah jadi nih. Sekarang langsung pakai kantong plastiknya deh. Biasanya aneka kantong plastik ini didapat dari sampah di sekitar rumah warga, Fams. Kalau sedang banyak pesanan, pengrajinnya harus mencari kantong plastik lebih banyak lagi di tempat pembuangan akhir. Sebelum diproses, plastik harus dicuci dulu dong, biar bersih. Dalam satu lukisan ini diperkirakan ada 2 gambar yang sama loh. Tujuannya untuk mencetak setiap bagian lukisan pada kantong plastik yang digunakan. Sekarang kita potong-potong dulu deh tiap bagian wajahnya. Kalau udah, langsung tempel kantong plastiknya. Oh iya, Fams, berdasarkan data Jambek tahunan 2015, negara Indonesia berada di peringkat kedua dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut. Mulai sekarang, kurangi deh penggunaan kantong plastik, supaya alam bisa terus lestari. Langsung tempel aja tiap bagian plastik, Fams. Butuh ketelitian untuk melakukan kegiatan ini, Fams. Kalau enggak, hasil lukisannya jadi kurang bagus deh. Udah jadi nih, Fams. Biar lukisannya makin indah dan awet, langsung dipasang dalam figura, Fams. Tuh, lihat, hasilnya keren banget kan? Sampah kantong plastik yang tadinya hanya menjadi limbah, kini jadi lebih bernilai dan memberikan berkah untuk semua orang. Mantap deh! Menikmati alam Kabupaten Kuningan, Jawa Barat makin lengkap lagi dengan menikmati kesegaran airnya, Fams. Mainlah ke Curug Bangkong di Kecamatan Nusa Herang. Eits, sebelum masuk ke lokasi wisata, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun ya, Fams. Selama berwisata, kita juga wajib menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, supaya pandemi COVID-19 bisa cepat musnah. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 23 meter dan lebar 3 meter. Debit airnya sangat kuat dan tidak pernah kering loh. Oh iya, Curug Bangkong ini dulu digunakan sebagai aliran irigasi. Diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920, Fams. Pada tahun 2004, aliran irigasi dimanfaatkan sebagai lokasi wisata deh. Katanya, Fams, curug ini berasal dari seekor katak besar yang suaranya terdengar sampai seluruh pelosok desa. Katak ini katanya sih jelmaan topi caping milik sesepuh desa Kertawirama bernama Abah Wira. Fams, mengunjungi air terjun yang kaya udara segar ternyata bisa meningkatkan energi hingga 90% loh. Jumlah ion negatif di udara ini bisa menetralisir bakteri yang ada di sekitarnya. Ibaratnya kita menghirup udara yang sudah dimurnikan oleh peralatan khusus, Fams. Keren ya? Jangan heran ya kalau kita wisata ke tempat yang udaranya bagus, bisa membuat kesehatan fisik dan mental meningkat, Fams. Penyembuhan berbagai penyakit juga lebih cepat, memperkuat sistem kekebalan tubuh, sekaligus membantu proses detoksifikasi tubuh. Kalau sudah sampai sini, nggak main air sayang banget, Fams. Ayo deh, kita main basah-basahan.
Bermain air kayak gini juga bisa meredakan stres dan membakar kelebihan lemak di dalam tubuh tuh. Manfaat untuk anak-anak juga baik karena bisa membantu proses belajar. Misalnya, kemampuan memecahkan masalah, mendorong perkembangan koordinasi mata dan tangan, serta pengendalian emosi. Yuk, ajak anak Anda atau adiknya bermain air, dijamin seru. Pokoknya ya fams, segala yang ada di Nusantara bikin bangga. Terus saksikan Ragam Indonesia ya fams. Satu Indonesianya, berjuta pesonanya. Sampai jumpa.